Mbak Retno, sebenarnya apa sih isu yang beredar yang diterima oleh para guru? Ya, pertama memang beredar di lewat SMS ya. Sumbernya adalah dari TV One gitu ya. Dan sebenarnya saya menerima banyak sekali termasuk dari daerah. Saya juga cukup terkejut karena organisasi saya di daerah pun ternyata menerima. Saya pikir hanya di Jakarta, ternyata tidak. Nah, sebenarnya isu serupa pernah terjadi ketika Pilkada DKI Jakarta yang 2012. Ketika itu isunya adalah kalau Jokowi jadi presiden, jadi gubernur, itu akan melakukan namanya penghapusan tunjangan kinerja daerah atau TKD ya. Sehingga waktu itu guru-guru pun termakan isu itu ya, dan kemudian juga berpikir tidak akan memilih Jokowi karena dia berpikir bahwa Jokowi ini seorang figur yang sederhana, jadi pasti ngurangin yang kayak begini, begitu dipikirnya. Nah, menurut saya kan sangat tidak bernalar karena tunjangan kinerja daerah itu diputuskan lewat DPRD. Jadi tentu tidak bisa seorang gubernur juga menghapus begitu saja. Dan yang terjadi kemudian seperti apa? TKD tidak dihapus. Yang kedua bahkan Jokowi menciptakan TKD ke-13 gitu. Jadi bahkan kami mengalami kenaikan. Jadi itu semua isu gambarannya yang seperti bohong. apa? Jadi Kesejahteraan. Iya. Ibu ini kan juga Mbak ini kan juga seorang guru di wilayah DKI Jakarta ya. Betul. Bisa diceritakan nggak bagaimana kondisi kesejahteraan para guru yang dialami oleh Mbak sendiri sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sampai kemudian sekarang 2 tahun setelahnya, apa yang perubahan terasa? Ya, sebenarnya kalau dari sisi kesejahteraan betul memang terjadi perubahan, tapi memang TKD itu dari zamannya Pak Wijibowo sudah ada. Tetapi Jokowi kemudian meningkatkan, bahkan menciptakan TKD ke-13 yang tidak diciptakan oleh Pak Wijibowo. Artinya dia sebenarnya melanjutkan hal-hal yang mensejahterakan guru, itu dilanjutkan gitu. Dan ketika kesejahteraan itu kan tidak cuma uang melulu ya, tapi bagaimana kami memiliki kebebasan dan bagaimana kami tidak memiliki tekanan, itu juga adalah menurut saya kesejahteraan. Di mana di era Pak Jokowi itu menyatakan tidak ada 100%, tidak ada target 100% lulus UN. Artinya tidak ada tekanan kepada siapapun, kepada kepala sekolah, kepada guru, biarlah berjalan. Itu pun adalah sebuah kesejahteraan. Yang kedua adalah pelatihan. Jadi memang tidak melulu karena uang gitu ya. Dan kalau memang sertifikasi itu dihapus, seharusnya guru-guru juga melek perundangan bahwa itu ada di dalam Undang-Undang Guru Dosen pasal 16 perintah undang-undang. Berarti kalau perintah undang-undang tak mungkin seorang eksekutif bisa mengeksekusi penghapusan karena harus melalui DPR gitu kan. Dan seorang Jokowi saya rasa tidak mungkin melakukan itu. Toh terbukti di Jakarta isu TKD adalah sebuah kebohongan, dan saya yakin dan percaya bahwa isu sertifikasi pun adalah sebuah kebohongan untuk dihapus. Mbak Retno ini banyak berhubungan dengan guru tentunya karena berada dalam serikat guru dan juga banyak menyuarakan aspirasi guru. Tentu juga banyak berbicara mengenai anggaran. Sekarang anggaran pendidikan kita 20% dari total APBN. Lalu 80% dari 20% itu adalah gaji guru. Dan mungkinkah jika sertifikasi nanti 65% dinaikkan, mungkinkah APBN kita kuat untuk membayar? Janji dari pihak Pak Prabowo. Betul. Jadi memang Pak Jokowi saya melihat lebih realistis dari sisi anggaran. Tetapi memang pada sisi Pak Prabowo, kalau kita mau melakukan kritis, sebenarnya terjadi hal yang secara anggaran tidak masuk akal. Misalnya saja menaikkan sertifikasi guru menjadi 4 juta. Nah, itu di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 16 itu disebutkan 1 kali gaji pokok besarnya. Berarti saya PNS, gaji pokok saya 3,1 juta. Tapi gaji saya 4, nah Kak, berarti kalau saya dinaikkan sertifikasinya 4 juta, maka pemerintah harus menaikkan gaji saya di atas 5. Nah, dengan demikian, maka seluruh guru akan mengalami kenaikan gaji dan tunjangan sertifikasi. Akibatnya beban APBN akan berat. Karena 20% itu termasuk gaji guru dan tunjangan guru. Sekarang dengan 371 triliun saja itu untuk tunjangan dan ke daerah, maksudnya dana BOS, DOP, kan termasuk gaji guru DAU, dulu kan di DAU. Sekarang kan juga dimasukkan ke 20% besarannya. 65%. Jadi berarti kalau menaikkan, maka yang terjadi mengorbankan kepentingan yang lain. Sementara program yang satunya lagi adalah menggratiskan pendidikan 12 tahun. Nah, terus anggarannya dari mana kalau sudah habis? Guru ini tampaknya benar-benar menjadi satu sasaran empuk begitu ya. Karena guru bawa gerbong. Nah, itu dia. Termasuk juga dari surat-surat begitu ya yang sampai kepada guru. Nah, Mbak Retno ini termasuk yang melaporkan ke Bawaslu ya adanya hal itu. Nah, datanya dari mana Mbak sampai kemudian berani melaporkan ke Bawaslu buat satu bentuk? Pertama sebenarnya saya sudah dapat laporan dari berbagai daerah, tapi kan itu ada batas 3 hari. Misalnya daerah menerima saya baru menerima laporan hari ini. Kalau dihitung-hitung buktinya itu belum di tangan saya, maka kelewat 3 hari gitu. Jadi saya mencoba menunggu. Jadi itu cukup lama itu dari tanggal 9 sebenarnya saya dapat laporan 9 Juni.
Terus saya tunggu, ternyata datang ke sekolah saya di SMA 76. Nah, secara bersamaan ternyata organisasi saya yang di daerah, yang di Jakarta, itu beberapa anggota juga melaporkan mendapat surat yang sama. Benar ada uangnya di dalamnya? Nggak ada. Kalau yang kami di Jakarta tidak ada. Nah, ketika terkumpul waktu itu beberapa sekolah, kami putuskan untuk melapor ke Bawaslu karena ketika saya buka suratnya itu memenuhi unsur kampanye ya. Jadinya ada visi, misi, program, dan ketika saya buka website persis sama dengan yang Prabowo tulis di dalam website resmi KPU, dan yang terakhir itu ada minta dukungan. Nah, berarti ini memenuhi unsur kampanye. Dan sekolah atau lembaga pendidikan seharusnya tidak menjadi tempat. Sehingga saat itu ya kami memutuskan melaporkan ini atas dasar adalah bukan soal keberpihakan, tapi ini adalah menegakkan aturan bahwa guru nggak boleh dipolitisasi. Sekarang bahaya. Lembaga pendidikan boleh, padahal kami PNS. Nah, nanti berarti ABRI boleh, kalau ini jadi presiden, berarti ABRI kepolisian boleh juga dong dikirimin surat pribadi, kan bahaya ya. Mbak Retno, kalau Mbak Retno apa harapannya terhadap pemimpin? Mungkin ada harapan lain di luar dari hitung-hitungan gaji. Buat saya tadi ya, di luar dari konteks gaji, bahwa kesejahteraan itu juga lebih penting dan bagaimana kualitas pendidikan ditingkatkan. Misalnya saja apa yang dilakukan oleh Jokowi, Ahok sebenarnya di DKI Jakarta sangat luar biasa. Misalnya lelang jabatan ya, termasuk lelang seleksi terbuka, lelang jabatan kepala sekolah. Ini sangat luar biasa, melakukan perubahan pada level sekolah. Dulu saya ini kepala sekolah hasil lelang, dan saya tidak mengeluarkan uang serupiah pun. Itu berbeda dengan sistem sebelumnya. Itu artinya kepala sekolah yang sekarang menjabat adalah kepala sekolah di DKI yang memang betul-betul ingin meningkatkan kualitas pendidikan, bukan kemudian untuk mencari uang, karena kami tidak pernah jabatan itu kami dapat dengan uang, kan tidak pernah. Dan itu pun akhirnya sekarang KPK dan BPK juga masuk, sehingga BOP bos kami itu diperiksa. Dan ini saya rasa juga sebuah kesejahteraan untuk semua, tidak hanya guru, tapi anak didik juga.